pagi. Kita kembali ke Pradi, Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Hermansyah Huta Galung. Hari ini kita menjalankan program bagi sembako, di mana ini kegiatan yang rutin kita buat untuk berbagi kasih kepada para masyarakat yang kurang mampu. Dan sembari ini kita juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan penyuluhan tentang pemilu kepada masyarakat semua, agar pilihlah calon-calon yang berkualitas, bukan karena uangnya, tapi karena kita kenal bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melaksanakan tugasnya. Jadi berbagi kasih bersama dengan penyuluhan pemilu, menurut kita Pradi Kota Medan adalah cara yang tepat untuk agar kita dikenal dan terasa juga bermanfaat di Kota Medan, khususnya dalam wilayah pemilu, karena kita adalah lembaga hukum yang akan mengkawal pemilihan sampai ke garis finish, tidak ada kecurangan. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Udah ya, Kak? Ya, selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kantor Pradi. Hari ini kita mengadakan agenda bagi sembako. Ini kantor Pradi yang udah biasa, kantor pengacara Pradi Medan. Perkenalkan, nama saya Hermansyah Huta Galung selaku Sekretaris Sekjen di Pradi. Kami jajaran Pradi hari ini sembari membagi sembako, kita mau sampaikan tentang penyuluhan pemilu. Ya ibu-ibu, kami mau sampaikan sama orang ibu-ibu sekalian, bentar lagi mau pemilihan umum. Tolong benar-benar dipahami bahwa itu adalah harus memilih wakil rakyat yang benar. Jangan salah memilih, jangan karena uang pilih orang. Oke? Tidak maksudnya apa-apa. Jangan karena ada duit baru pilih orang. Pilihlah orang yang benar. Pilihlah orang yang kalian kenal. Kalau memang nggak kenal, karena uang dipilih, jangan. Cari tahu siapa dia. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Kami nggak punya pesan apa-apa, nggak maksudnya apa-apa. Cuman kami mau pengen agar penyuluhan dan pembagian sembako hari ini bermanfaat, tidak hanya sebatas memberi sembako aja. Biar supaya ibu-ibu sekalian ngerti, pilihan kalian nanti di hari pemilu itu menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Mungkin begitu ya. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Di dalam sembako juga nggak ada nama orang. Jangan salah ngomong ya. Di dalam sembako itu nggak ada nama calon siapapun, nggak ada. Di dalam sembako itu juga nggak berharapkan ibu-ibu mau pilih siapa, nggak ada. Oke? Hanya sebatas itu aja. Jadi ibu sudah? Oke, selamat pagi pemirsa podcast Pradi Medan. Hari ini kita bertemu kembali di podcast Pradi Medan. Hari ini saya sudah mengundang dan sudah hadir di sebelah saya tamu-tamu istimewa, yaitu ada Bang Ferry. Selamat pagi, Bang. pagi, Pak. Ya, kemudian ada Pak Mangara yang luar biasa. Selamat pagi, Bang. Selamat siang juga, kayaknya karena udah siang nih. Betul. Tapi semangatnya pagi ya. Hari ini siang, tetapi semangat kita tetap pagi. Fajar terus ya. Siap. Jadi ada beberapa yang ingin kita bincangkan di sini. Ada rame-rame, ada paket-paket sembako di sini. Bang Mangara, apa sebenarnya yang membuat Abang hadir di DPC Pradi Medan ini? Pertama, kita sebagai anggota Pradi, kemudian juga salah satu bagian dari kepengurusan Pradi. Dan sudah menjadi adat dan kebiasaan Pradi selalu melakukan bakti-bakti sosial. Siap. Mulai dari kepemimpinan yang terdahulu ketua-ketua, apalagi sekarang kepemimpinan Pak Ketua Azwir dan Hermansyah itu Pak Sekjen. Dan ini rutinitas. Ya. Jadi bukan mengherankan lagi bahwa rutinitas ini dilakukan. Inilah bagian dari bentuk syukur dari Pradi Medan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makanya
hari ini adalah Hari Bakti Sosial Peradi untuk membagi-bagikan sembako kepada masyarakat, sekaligus juga penyuluhan hukum Baik. untuk masyarakat awam Siap. yang membutuhkan bantuan hukum, apalagi ini tahun-tahun politik, di mana tentu persoalan-persoalan hukum terkait dengan pemilu ini masih sangat banyak. Siap. Nah, ini juga kita lembaga Peradi, Badan Hukum Peradi, dari awal sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk bantuan-bantuan hukum yang akan dilakukan bagi siapa saja masyarakat pencari keadilan atau menyangkut persoalan sengketa pemilu. Silahkan, dan Peradi bersedia menerima kehadiran kawan-kawan yang membutuhkan. Dan ini kan penyuluhan hukum. Inilah bakti sosial juga dari Peradi untuk masyarakat umum, termasuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang mau dipesankan. Ini tahun pemilu. Ya. Peradi siap membuka diri. Ya, baik. Selanjutnya ke Bang Ferry. Bang Ferry, di sini rata-rata yang kita undang ini adalah mereka yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Apa sih yang menjadi target kita memberikan edukasi, memberikan sembako dan edukasi politik? Katanya tadi dari Sekjen saya mendengar bahwa pilihlah sesuai dengan hati nurani, bukan karena pemberiannya. Dan kemudian kita netral dari Peradi. Silakan, Pak. Baik, ya kita selaku anggota Peradi ya tidak mempengaruhi golongan-golongan orang lemah, tapi kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa di dalam pemilihan ini kita tidak pro kepada siapapun, kita netral. Dan selaku anggota Peradi ya saya mendukung adanya pembagian sembako yang begini. Mudah-mudahan ke depan bermanfaat bagi kaum-kaum yang kita bantu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sebelum kita closing perbincangan kita ini, apa harapannya yang ingin diberikan kepada masyarakat, khususnya yang di grassroots, yang mereka yang memang pemahaman hukumnya masih sangat kurang. Kemudian kita dari organisasi hukum memberikan edukasi dalam tahun-tahun politik ini. Bagaimana tipsnya untuk memilih wakil mereka di Dewan? Silakan mulai dari Terima kasih ya kepada kaum-kaum yang kita berikan bantuan dalam melakukan pemilihan ini. Pilihlah yang benar-benar pro kepada rakyat dan benar-benar bekerja nyata untuk rakyat, bukan untuk suatu golongan. Siap, terima kasih. Dari Pak Mangara, bagaimana Pak? Pada prinsipnya sama apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, tetapi tentu saja masyarakat diajak ya untuk lebih selektif memilih calon-calon atau pemimpin yang ada. Tentu saja komitmen kerakyatannya itu memang sudah teruji ya. Jadi sehingga kita tidak menggaji orang-orang yang bisa potensi untuk korupsi atau menyengsarakan rakyat. Jadi jangan sampai penyesalan datang terlambat. Siap. Kalau hal-hal yang terjadi selama ini kan produknya kita. Ya. Kita berlomba-lomba dari bungkusnya semua, kita berduyun-duyun memilih seseorang A. Ya. Tetapi hari ini pemimpin itu kita udah memilih, hari ini kita rasakan kok nggak ada manfaat ya. Kita kecewa, menggerutu. Tapi itu pilihan kita, sudah kita memilih dia. Apalagi kita tinggal memilih, menunda atau lebih selektif nanti untuk memilih. Hati-hati terhadap pilihan saudara. Lebih selektif. Uang bukan segalanya. Pilihlah orang yang betul-betul dekat dengan rakyat dan tidak koruptor. Siap. Demikian perjumpaan kita, bincang-bincang singkat dengan narasumber kita yang luar biasa. Pesan yang diberikan oleh narasumber kita adalah teliti sebelum memilih, pilihlah mereka yang pro kepada rakyat tentunya. Demikian podcast Peradi Medan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di podcast DPC Peradi Medan. Hari ini adalah hari Jumat.
Jadi di Jumat ini kita akan berbincang-bincang dengan pengacara yang senior di dunia pengacaraan. Kita sudah tahu lah, di sini kita sudah bersama Hermansyah Hutagalung, Sekjen Pradi. DPC Pradi Medan, Bapak Hermansyah Hutagalung. Sudah ada di sebelah saya. Hari ini kita akan membahas tentang acara yang kita lakukan, yaitu bakti sosial, yaitu berupa pembagian sembako dan penyuluhan umum yang kita lakukan di kantor DPC Pradi Medan dengan tema hukum dan pemilihan umum jujur dan adil. Apa sih sebenarnya yang membuat kita memilih tema ini? Mari kita kupas tuntas bersama Bapak Hermansyah Hutagalung. Silakan Pak, diberikan dulu gambaran kepada kita kenapa harus memilih hukum dan pemilihan umum secara jujur dan adil. Baik, terima kasih. Salah satu topik yang paling menarik untuk dibahas, termasuk juga penentuan nasib bangsa Indonesia, adalah bagaimana kita menentukan pilihan kita atas wakil-wakil kita. Sangat bersejarah, di tahun depan bersamaan juga kita akan memilih legislatif dan eksekutif. Iya. Itu momentum luar biasa. Bagi kami, sebuah lembaga hukum Pradi, khususnya kumpulan pengacara Kota Medan, kami wajib mengkawal secara hukum kira-kira praktek-praktek yang dalam tanda kutip bisa saja dimanfaatkan para calon-calon legislatif atau eksekutif, memanfaatkan uang untuk mempengaruhi rakyat-rakyat yang dalam tanda kutip di bawah garis kemiskinan. Kami berpikir bagaimana caranya agar masyarakat yang kurang beruntung itu bisa kami undang datang kemari, sembari dia mendapatkan sembako yang berupa beras, minyak, ada gula, ada macam berapa, yang berapa ratus paket kita siapkan. Sembari juga pada saat itu kita memberikan pengarahan tentang bagaimana sih sebenarnya pemilu itu berjalan. Kira-kira kalaulah ada orang datang untuk suruh pilih dan kasih uang, sikap mereka harus bagaimana? Karena kita tahu orang miskin, dalam tanda kutip, mohon maaf, kita gunakan orang yang kurang beruntung, akan sangat terganggu jiwanya ketika dia melihat uang. Karena dia cerita perut, tapi dia melihat calon yang mungkin dia nggak kenal, tapi nggak kredibilitas. Kita manfaatkan keadaan ini sekecil apapun manfaatnya, tapi kami percaya bahwa cara ini tetap bermanfaat untuk membawa bangsa Indonesia, khususnya Kota Medan, untuk memilih orang-orang yang punya kredibilitas dan integritas yang baik. Mungkin berarti secara tidak langsung DPC Pradi Medan langsung tembak langsung kepada orang-orang yang memang sering sekali sebagai objek dijadikan sebagai pemilihan yang tidak tahu siapa yang dipilih. Di sini DPC Pradi Medan memberikan arahan, pilihlah sesuai dengan hati nurani, pilihlah mereka yang kamu kenal dan sudah tahu sepak terjangnya. Seperti itu ya Pak? Iya, kami juga harus pastikan bahwa kegiatan hari ini tidak mengandung unsur politik. Siap. Kami juga memastikan Pradi Kota Medan bahwa hari ini tidak mengarahkan kepada salah satu calon. Hari ini kegiatan ini hanya sebatas tanggung jawab secara hukum bahwa pemilihan ini harus kita kawal. Jangan sampai orang-orang yang punya kemampuan duit, mampu membeli suara, dengan menggunakan topengnya bisa berkuasa, dan dampaknya 5 tahun ke depan kita yang susah. Makanya Pradi Kota Medan tidak hanya terkungkung dalam persoalan pengadilan saja. Pradi Kota Medan harus berpikir secara luas. Orang berpikir keluar dari kotak, Pradi Medan berpikir tak ada kotak. Begitu. Berarti secara gamblangnya di sini dikatakan bahwa DPC Pradi Medan bukan semata-mata yang berurusan dengan pengadilan, dengan kasus segala macam. Tidak. DPC Pradi Medan memberikan bakti sosial, berbakti kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan dampaknya itu ke masyarakat.
Jadi yang mau kita sampaikan adalah bagaimana masyarakat dengan tataran yang kurang beruntung tadi mampu memilih dengan hati nuraninya yang sesuai, bukan karena uangnya tetapi karena prestasinya. Baik, sebelum kita closing di acara podcast ini, bisa dikasih nggak kepada pemirsa kita di DPC Pradi Medan tips-tips bagaimana memilih calon legislatif untuk di 2024? Baik, kepada teman-teman pemirsa terkhusus Kota Medan, hari ini niat tulus Pradi Kota Medan tidak punya udang di balik batu. Niat tulus hari ini kami hanya sebatas menyampaikan sekecil apapun itu, agar pilihlah calonmu, pilihlah wakilmu, pilihlah gubernurmu, pilihlah wali kotamu, pilihlah anggota DPRD, DPR RI-mu. Tapi kamu harus kenal dan kamu harus baca. Kamu harus baca dan kamu harus tahu siapa yang kamu pilih, agar dampaknya nanti kepada kamu bisa membawa 5 tahun ke depan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana cara memilihnya? Saya juga mengerti, Pak tadi ada ngomong, saya lapar ketika calon datang bawa uang 100.000. Saya lapar, Pak. Terus saya mau pilih siapa? Walaupun ini menjadi pilihan sulit, tapi untuk 5 tahun ke depan, ibu, bapak, atau abang yang punya hak pilih, berpikirlah nasibmu 5 tahun ke depan, jangan karena mikirkan uang 100.000. Pilih yang benar. Kalau untuk 100.000, datang ke kantor Pradi Medan, cari namanya Hermansyah Hutagalung. Mudah-mudahan kita jumpa. Mudah-mudahan saya punya duit. Doakan, saya akan kasih 100.000 untuk kamu. Tidak mengandung unsur politik. Tanggung jawab 5 tahun ke depan ada di tangan kita. Mari bersama-sama kita kawal itu. Terima kasih. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Sekjen Pradi Medan, Bapak Hermansyah Hutagalung, memberikan tentang edukasi dan tips bagaimana kita harus memilih orang-orang yang akan duduk dan menentukan masa depan kita di 5 tahun ke depan di pemilu. Jadi, tetap tonton tayangan video-video dari DPC Pradi Medan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa.